Wabarakatuh. Saya Adistina Diatul Muflihan NIM 20191880037. Di sini saya akan menjawab soal UTS AIK nomor 1, membacakan surat An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha menyayangi dirimu. Terkait dengan hukum bunuh diri ini, menurut saya setiap orang yang hidup itu di dunia sudah mempunyai masalah masing-masing dalam kehidupannya. Ada yang ringan juga ada yang berat. Yang menjadi persoalannya adalah ketika manusia menghadapi suatu permasalahan yang dianggapnya berat, sehingga seringkali membuat dirinya itu tidak kuat untuk memikul beban tersebut. Akhirnya untuk mengambil jalan yang keliru dengan cara bunuh diri, karena menganggap bunuh diri itu sebagai solusi yang terbaik untuk melepaskan berbagai masalah yang menimpa dirinya. Tindakan bunuh diri itu juga jelas tidak serta dalam menyelesaikan masalah begitu aja. Dalam pandangan Islam itu tindakan tersebut tidaklah merupakan tindakan yang diharamkan dan masuk dalam kategori dosa yang besar. Logikanya di sini itu pelarangannya bahwa nyawa itu adalah milik Allah, sehingga kita tidak memiliki hak apapun atas nyawa kita. Sedangkan dosa orang yang melakukan bunuh diri lebih besar dibandingkan membunuh orang lain. Kemudian ada hadis riwayat Muslim menyatakan bahwa orang yang mati karena melakukan bunuh diri akan masuk neraka kekal di dalamnya. Kemudian saya akan menjawab soal nomor 2A, yaitu soalnya jelaskan pengertian eutanasia dalam perspektif kedokteran dengan segala varian macamnya. Di sini eutanasia sendiri itu yaitu penderita yang memiliki penyakit mematikan yang tidak dapat disembuhkan, atau pada pasien yang merasa kesakitan dan kondisi medisnya tidak lagi bisa diobati. Permintaan untuk eutanasia itu bisa dilakukan oleh pasien sendiri atau keluarga pasien. Eutanasia itu merupakan prosedur secara etis tergolong rumit dan kompleks. Di satu sisi tindakan ini mengakhiri penderitaan pasien, namun di sisi lain eutanasia itu juga mengakibatkan berakhirnya nyawa pasien. Selain kode etik kedokteran, ada banyak aspek yang dipertimbangkan dalam eutanasia, mulai dari kondisi kejiwaan atau psikologi pasien, keyakinan yang dianut oleh pasien, hingga hukum yang berlaku di masing-masing negara tersebut. Kemudian macam-macam eutanasia sendiri yaitu pertama ada sukarela, yaitu eutanasia yang diminta oleh pasien dengan penuh kesadaran dan kondisi kejiwaannya yang sehat. Tindakan ini dapat dilakukan dengan tujuan untuk mengakhiri penderitaan pasien dari penyakit atau gejala penyakit yang tidak dapat disembuhkan, misalnya pada kasus kanker di stadium akhir. Kemudian beberapa negara di luar Indonesia yang memperbolehkan pasien untuk membuat surat pernyataan atau inform consent yang menyatakan bahwa beliau bersedia untuk menjalani eutanasia. Namun pasien harus menjalani pemeriksaan terlebih dahulu oleh dokter dan psikolog. Kemudian setelah permintaan eutanasia itu disetujui, dokter dapat melakukan tindakan eutanasia secara aktif, misalnya dengan memberikan obat penenang dalam dosis tinggi dan obat pereda nyeri untuk mengakhiri hidup pasien dan membebaskan pasien dari penderitaan yang dialami. Kemudian yang kedua yaitu eutanasia non sukarela. Itu keputusan untuk mengakhiri hidup bukan dibuat oleh pasien, melainkan orang tua, suami, istri, atau anak pasien. Eutanasia non sukarela umumnya dilakukan saat pasien tidak sadarkan diri atau berada dalam posisi koma.
atau dalam kondisi vegetatif. Kemudian yang ketiga yaitu eutanasia secara pasif, dilakukan oleh dokter dengan cara mengurangi atau membatasi pengobatan yang menopang hidup pasien agar pasien itu dapat meninggal lebih cepat. Misalnya dengan menghentikan penggunaan ventilator pada pasien gagal nafas atau koma dengan kerusakan otak berat dan permanen. Jenis eutanasia ini biasanya dilakukan pada pasien di ruang ICU dengan kondisi berat yang tidak bisa disembuhkan lagi. Misalnya herniasi otak. Kemudian di Indonesia sendiri euthanasia masih tergolong ilegal atau tidak boleh dilakukan. Larangan mengenai euthanasia di Indonesia secara tidak langsung disebutkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 344. Pasal tersebut itu berbunyi, barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Sedangkan dari sisi medis, keterlibatan dokter dalam eutanasia diatur dalam Kode Etik Kedokteran atau KDG pasal 11 tentang perlindungan kehidupan. Kemudian dalam pasal tersebut disebutkan bahwa seorang dokter dilarang melibatkan diri atau tidak diperbolehkan mengakhiri kehidupan seseorang yang menurut ilmu dan pengetahuan tidak mungkin akan sembuh, yang dengan kata lain adalah melakukan eutanasia. Kemudian di sini saya akan menjawab pertanyaan yang 2B, yaitu apa perbedaan antara eutanasia dengan bunuh diri dan bagaimana hukum eutanasia menurut pandangan Islam atau Muhammadiyah, dijelaskan. Di sini pasal eutanasia itu baru bisa diterapkan jika sudah diketahui akan dilakukan pengakhiran kehidupan yang tidak alami setelah ada permintaan oleh yang bersangkutan yang telah diajukan secara tegas dan sungguh-sungguh. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka tindakan yang dilakukan dengan sengaja terhadap kehidupan seseorang secara teknis perundang-undangan disebut sebagai pembunuhan, tercantum dalam pasal KUHP pasal 338, atau jika itu dilakukan dengan berencana disebut mort, dicantumkan pada pasal KUHP pasal 340. Hal ini tetap berlaku seandainya pasal 344 KUHP dikeluarkan dari tatanan perundang-undangan. Ada 3 petunjuk yang dapat digunakan untuk menentukan syarat prasarana luar biasa dalam eutanasia ini. Yang pertama, dari segi medis ada kepastian bahwa penyakit sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Yang kedua, harga obat dan biaya tindakan medis terlalu mahal. Yang ketiga, dibutuhkan usaha ekstra untuk mendapatkan obat atau tindakan medis tersebut. Dalam kasus-kasus seperti ini, orang sudah tidak diwajibkan lagi untuk mengusahakan obat atau tindakan medis. Islam juga memberikan gambaran tentang masalah kematian merupakan suatu hak Allah. Jadi perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada tindakan untuk menghentikan hidup seseorang itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Melarang perbuatan yang mengarah kepada kematian dalam bentuk apapun itu, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Termasuk di dalamnya eutanasia, karena tindakan pembunuhan secara eutanasia merupakan pembunuhan tanpa hak Allah. Kemudian konsep kematian dalam dunia kedokteran itu dihadapkan pada masa kontradiksi antara etika, moral, hukum, dan kemampuan serta teknologi kedokteran yang sedemikian maju sehingga mampu mempertahankan hidup seseorang. Dokter itu terikat dengan sumpah dokter yang telah diucapkan, yaitu menyebutkan bahwa saya akan menghormati setiap hidup insan mulai dari saat pembuahan, sedangkan poin ke-8 menyebutkan bahwa saya akan mengutamakan kesehatan penderita. Pada sumpah dokter ini untuk melindungi jiwa manusia dalam semua tahap dan semua keadaan serta melakukan semampu mungkin untuk menyelamatkan diri dari kematian, penyakit, dan kecemasan. Masalah eutanasia ini merupakan masalah yang kompleks sebab terkait dengan etika, moral, hukum, masalah ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Jika diperhatikan dalam ketiga pasal tersebut, yaitu pasal 338, 340, dan 344 KUHP, ketiganya mengandung makna larangan untuk membunuh. Aturan umum daripada perampasan nyawa orang lain termaktub dalam pasal 338 KUHP. Sedangkan aturan khususnya tercantum dalam 340 karena dalam pasal ini dimasukkan unsur dengan rencana lebih dulu atau bisa disebut dengan pasal pembunuhan atau pembunuhan yang direncanakan.
jika jika suatu perbuatan ini masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka dinyatakan hanyalah salah satu di antara aturan-aturan itu. Jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Yang kedua yaitu jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan. Sekian dari saya, Pak Masun. Saya mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arumidia Nudorifah, NIM 20191880014. Pertanyaan nomor 3. Kasus aborsi merupakan fenomena yang banyak terjadi di masyarakat, tentu dengan motivasi yang beragam pula. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian aborsi dengan segala problem dan motivasi pelakunya. Aborsi diserap dari bahasa Inggris yang berarti abortion, yang berasal dari bahasa Latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Namun, aborsi dalam literatur fikih berasal dari bahasa Arab al-ijhad, merupakan masdar dari ajhada, atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan iskhad al-haml. Keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Secara bahasa disebut juga melahirkan janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya. Sedangkan makna gugurnya kandungan menurut Al-Fiqih tidak keluar dari makna bahasa, diungkapkan dengan istilah menjatuhkan, iskhad, membuang, tar, melempar atau ithak maksud saya, dan melahirkan dalam keadaan mati atau imlas. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, aborsi adalah terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat atau kehamilan. Atau aborsi bisa didefinisikan pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa 2 bulan kehamilan. Sedangkan definisi aborsi menurut kedokteran sebagaimana dikatakan Dr. Gulardi, yaitu aborsi ialah berhentinya atau mati dan dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 minggu, dihitung dari haid terakhir, atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 25 cm. Pada umumnya, abortus atau aborsi terjadi sebelum kehamilan 3 bulan. Pengertian aborsi menurut kedokteran tersebut berbeda dengan ahli fikih karena tidak menetapkan usia maksimal, baik pengguguran kandungan dilakukan dalam usia kehamilan 0 minggu, 20 minggu, maupun lebih dari itu dianggap sama sebagai aborsi. Pengertian aborsi menurut para ahli fikih seperti yang dijelaskan oleh Al-Ghazali, aborsi adalah pelenyapan nyawa yang ada di dalam janin atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi. Jika tes urin ternyata hasilnya positif, itulah awal dari suatu kehidupan. Dan jika dirusak, maka hal itu merupakan pelanggaran pidana atau jinayah, sebagaimana beliau mengatakan pengguguran setelah terjadi pembuahan adalah merupakan perbuatan jinayah dikarenakan fase kehidupan janin tersebut bertingkat. Fase pertama adalah terpencarnya sperma ke dalam vagina yang kemudian bertemu dengan ovum perempuan. Setelah terjadi konsepsi berarti sudah mulai ada kehidupan. Sel-sel tersebut terus berkembang dan jika dirusak maka tergolong jinayah. Menurut Husain Muhammad, pengguguran kandungan hanya dapat dibolehkan karena sejumlah alasan. Beberapa di antaranya adalah keringnya air susu ibu yang disebabkan kehamilan, sementara ia sendiri sedang menyusui bayinya. Dalam keadaan demikian, dia atau suaminya tidak mampu membayar air susu lain. Alasan lain adalah ketidakmampuan ibu menanggung beban hamil karena tubuhnya yang kurus dan rapuh. Pada kalangan wanita yang sudah menikah, alasan melakukan aborsi juga bermacam-macam, di antaranya karena kegagalan KB atau alat kontrasepsi, jarak kelahiran yang terlalu rapat, jumlah anak yang terlalu banyak, terlalu tua untuk melahirkan, dan juga karena faktor sosial ekonomi atau tidak sanggup membiayai lagi anak-anaknya atau khawatir masa depan anak tak terjamin.
alasan medis, sedang dalam proses penceraian dengan suaminya, ataupun karena berstatus sebagai istri kedua dan suaminya tidak menginginkan kelahiran anak dari istri kedua tersebut. Profesor Sudraji Supraja mengatakan 99,7% perempuan yang melahirkan aborsi adalah ibu-ibu yang sudah menikah. Sedangkan para wanita yang belum atau tidak menikah ditemukan bahwa alasan-alasan mereka melakukan aborsi adalah diantaranya karena berusia remaja, pacar tidak mau bertanggung jawab, takut pada orang tua, berstatus janda yang hamil di luar nikah, berstatus sebagai simpanan seorang dan dilarang hamil oleh pasangannya. Menurut Lisa Anggraini, aborsi sebagai suatu pengguguran kandungan yang dilakukan oleh wanita akhir-akhir ini mempunyai sejumlah alasan yang berbeda-beda. Banyak alasan mengapa wanita melakukan aborsi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, alasan sosial ekonomi untuk mengakhiri kehamilan dikarenakan tidak mampu membiayai atau membesarkan anak. Alasan yang kedua, adanya alasan bahwa seorang wanita tersebut ingin membatasi atau menangguhkan perawatan anak karena ingin melanjutkan pendidikan atau ingin mencapai suatu karir tertentu. Yang ketiga, alasan usia terlalu muda atau terlalu tua untuk mempunyai seorang bayi. Alasan yang keempat, karena adanya hubungan yang bermasalah atau hamil di luar nikah atau kehamilan karena perkosaan atau incest, sehingga seorang wanita melakukan aborsi karena menganggap kehamilan tersebut merupakan aib yang harus ditutupi. Alasan yang kelima, alasan bahwa kehamilan akan dapat mempengaruhi kesehatan baik bagi si ibu maupun bayinya. Mungkin untuk alasan ini aborsi dapat dibenarkan. Dalam hal ini, yang akan dilihat dalam perspektif hukum Islam adalah hanya aborsi yang disengaja atau abortus provocatus, lebih khusus lagi mengacu pada abortus provocatus kriminalis karena dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Sementara aborsi spontan kita anggap sebagai kejadian di luar kemampuan manusia. Alasan-alasan seorang perempuan melakukan abortus provocatus kriminalis menurut Husaimah Teyango, abortus provocatus kriminalis ini didorong oleh beberapa hal, antaranya yang pertama dorongan ekonomi atau dorongan individual, yang kedua dorongan fisik, yang ketiga indikasi psikolog, yang keempat indikasi eugenetik, yang kelima dorongan kecantikan, yang keenam dorongan saksi moral, yang ketujuh dorongan lingkungan. Mungkin itu yang selanjutnya. Pertanyaannya selanjutnya, hukum aborsi disertai dengan dalilnya. Aborsi sebelum ditiupkan roh, kalangan ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan hukum terhadap aborsi yang dilakukan sebelum ditiupkan roh. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, dibolehkan secara mutlak tanpa dikaitkan dengan unsur sama sekali. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama mazhab Saidiyah, sebagian mazhab Hanafi, dan sebagian mazhab Syafi'i. Yang kedua, diperbolehkan apabila ada usur dan makruh hukumnya apabila tanpa usur. Usur yang dimaksudkan adalah mengeringnya air susu ibu ketika kehamilan sudah mulai kelihatan, sementara sang ayah tidak mampu membiayai anaknya untuk menyusui kepada wanita lain apabila anaknya lahir nanti. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Syafi'i. Makruh yang ketiga, makruh secara mutlak apabila belum ditiupkan roh. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki. Yang keempat, haram dilakukan aborsi sekalipun belum ditiupkan roh karena air mani apabila telah menetap dalam rahim meskipun belum melalui masa 40 hari tidak boleh dikeluarkan. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama mazhab Maliki dan mazhab Zahiri. Selanjutnya, aborsi setelah ditiupkan roh. Ulama fikih bersepakat bahwa melakukan aborsi terhadap kandungan yang telah menerima roh hukumnya haram. Mereka mengemukakan alasan sebagaimana keumuman makna dalam firman Allah dalam surat Al-Isra dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 31 dan 33 serta surat Al-An'am
surat ke-6 ayat 151 sebagaimana yang telah dikemukakan. Para ulama juga sepakat mengenai sanksi hukum bagi wanita-wanita yang melakukan aborsi setelah ditiupkannya roh, yaitu dengan membayar gurah atau budak laki-laki atau perempuan. Demikian pula jika yang melakukannya orang lain dan sekalipun suami sendiri. Di samping membayar hurah, sebagian ulama fikih diantaranya mazhab Zahiri bahwa pelaku aborsi juga dikenai sanksi hukum kafarat, yaitu memerdekakan budak, dan jika tidak mampu wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan apabila masih tidak mampu juga wajib memberi makan fakir miskin 60 orang. Yang ketiga, aborsi karena darurat. Aborsi dilakukan apabila ada unsur yang benar-benar tidak mungkin dihindari yang dalam istilah fikih disebut keadaan darurat, seperti apabila janin dibiarkan tumbuh dalam rahim akan berakibat kematian ibu. Ulama sepakat bahwa aborsi dalam hal ini hukumnya mubah. Kebolehannya ini guna menyelamatkan nyawa sang ibu. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar orang jangan berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Kaidah fikih juga mengatakan bahwa apabila terdapat dua hal yang merugikan padahal tidak mungkin dihindari keduanya, maka harus ditentukan pilihan keduanya yang lebih ringan kerugiannya. Apabila aborsi dilakukan karena sebab-sebab lain yang sama sekali tidak terkait dengan keadaan darurat, seperti untuk menghindari rasa malu atau karena faktor ekonomi, maka hukumnya haram. Betapapun aborsi seringkali dipandang sebagai sesuatu yang sudah menjadi lazim dan atau sudah tidak dianggap sebagai sesuatu yang tabu di tengah-tengah masyarakat, maka tetap hukum keharamannya tidak dapat ditolerir. Persoalannya adalah terletak pada faktor adanya unsur kesengajaan, sementara unsur kesengajaan ini seringkali diselubungkan dengan alasan kedok darurat, misalnya dengan alasan jatuh, kecelakaan, pendarahan, dan semacamnya. Dengan demikian, apabila terdapat berupa motivasi akibat sehingga terjadi unsur keadaan darurat, maka tetap hukumnya adalah haram. Hasil dari beberapa uraian dasar hukum yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan pandangan mengenai hukum aborsi sebagai berikut. Yang pertama, aborsi tanpa disengaja maka tidak dikenakan hukum. Dasar hukum yang dijadikan rujukan adalah dalam Al-Taghabun ayat 11 bahwa segala yang menimpa manusia itu adalah seizin Allah Subhanahu wa taala. Yang terjemahannya yaitu tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, aborsi yang disengaja. Aborsi tanpa usus sama sekali haram hukumnya. Aborsi itu sebelum atau sesudah ditiupkan roh pada janin. Dasar hukum keharamannya adalah surat Al-Isra ayat 31 dan 33 serta surat Al-An'am ayat 151. Hal ini ditunjang pula oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana telah disebutkan di atas. Selanjutnya beralasan adalah dalam keadaan kekinian aborsi sudah seharusnya dipertegas keharamannya, karena hal yang sudah diharamkan aja masih sering dilakukan, apalagi hal-hal yang masih ditolerir keharamannya. Aborsi dalam keumuman makna lafal ayat tersebut berarti membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja, dan itu hukumnya haram. Aborsi karena keadaan tertentu atau darurat hukumnya mubah. Rujukannya adalah surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Memaknai bahwa apabila dalam kondisi tertentu atau darurat yang berakibat fatal pada sang ibu dan janin, maka hukum haram menjadi mubah karenanya. Demikian pula prinsip hukum Islam adalah menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya adalah wajib.
Dan kaidah fikih mengatakan bahwa apabila terdapat dua hal yang merugikan, padahal tidak mungkin dihindari keduanya, maka harus ditentukan pilihan kepada yang lebih ringan kerugiannya. Hanya pertanyaan nomor 4, Allah memerintahkan kepada kita untuk memakan makanan yang halal dan thayyib. Jelaskan makna makanan halal dan juga makanan thayyib. Halal berarti terbebas dari segala bentuk zat yang telah diharamkan dalam Islam, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Dalam surat Al-Maidah ayat 3. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan adanya makanan haram yang lainnya, yaitu binatang yang bertaring dan memiliki cakar tajam. Berikutnya, para ulama juga menganggap makanan dari binatang yang hidup di alam atau binatang yang menjijikkan sebagai makruh tahrim. Makanan yang diperbolehkan dalam Islam untuk dikonsumsi juga harus bersifat thayyib, yaitu baik untuk tubuh dan keselamatan manusia. Tidak boleh makan makanan merusak tubuh, kesehatan, akal, dan juga dan kehidupan manusia. Misalnya, makan yang banyak mengandung lemak sehingga berbahaya, atau makanan yang tidak direkomendasikan oleh dokter karena adanya penyakit tertentu bagi seseorang. Selain makanan yang haram dan tidak thayyib karena zatnya, kita juga tidak boleh mengkonsumsi makanan yang haram karena cara mendapatkannya, misalnya dengan cara merampok, mencuri, korupsi, dan perbuatan haram lainnya dalam Islam. Walaupun zat dari makanan tersebut halal, tetapi karena cara mendapatkannya diharamkan, maka menjadi haram dikonsumsi. Demikian pula makanan yang meragukan dalam hal cara mendapatkannya dan terdapat keyakinan kuat bahwa makanan itu tidak halal, maka hendaknya kita menjauhinya. Pada era modern, makanan yang haram juga bisa terjadi karena perkembangan dari teknologi yang menjadikan bahan-bahan pembuat makanan yang berasal dari yang haram, namun kita tidak mengetahuinya. Misalnya berbagai jenis bahan yang haram dari luar negeri yang kita tidak ketahui kehalalannya atau terindikasi berasal dari bahan yang haram. Sebagai contoh, hasil fermentasi dari ham atau bahan-bahan pembuatan makanan dari daging babi atau bangkai. Maka dalam hal ini jaminan kehalalan atas makanan tersebut yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan kompeten menjadikan sebuah keniscayaan. Labelisasi halal atas berbagai makanan yang ada di pasaran menjadi hal wajib dalam pandangan Islam. Makanan halal inilah yang bisa disebut dengan makanan yang islami, yaitu makanan yang sesuai dengan syariat Islam. Inilah pedoman Islam dalam melihat kehalalan makanan. Ukuran adalah halal dan thayyib, tidak ada yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aran Sizudin dengan NIM 201918188059. Soal nomor 4B, bacakanlah surat Al-Baqarah ayat 168 beserta dengan komentar secukupnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Dimana dari ayat tersebut bisa kita tarik sebuah makna bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk memakan makanan halal dan baik yang ada di muka bumi ini. Dan juga kita juga dilarang untuk mengikuti langkah-langkah syaitan, karena langkah-langkah syaitan akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Soal nomor 5, operasi plastik merupakan tindakan yang sering dilakukan sebagian orang tertentu dengan segala motivasi atau alasannya masing-masing. 5A, jelaskan operasi plastik dalam perspektif kedokteran. Operasi plastik adalah sebuah tindakan kedokteran yang menitikberatkan pada rekonstruksi atau perbaikan cacat dan kekurangan fungsional pada fisik pasien yang dikarenakan oleh penyakit, cedera, penyakit bawaan, dan pembedahan yang pernah dijalani. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mengembalikan fungsi kulit, tengkorak, dan struktur rahang wajah
maksilofasial, sistem otot tulang belakang, muskuloskeletal, payudara, kaki dan tangan, dan alat kelamin melalui sebuah bedah perbaikan. Bedah plastik juga meliputi rekonstruksi estetika dan tindakan bedah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas fisik yang tidak diinginkan dari struktur tubuh normal. 5B. Bagaimana hukum operasi plastik sesuai dengan jenis dan motivasinya? Operasi plastik menurut hukum Islam dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, operasi plastik yang diperbolehkan dalam Islam adalah operasi plastik yang bertujuan untuk memperbaiki dan menyelamatkan dan menyempurnakan bentuk organ tubuh yang cacat, baik cacat bawaan sejak lahir maupun cacat yang disebabkan kecelakaan atau karena suatu penyakit. Dan yang kedua adalah bedah plastik yang dilarang oleh Islam, yaitu operasi plastik yang bertujuan untuk memperindah bentuk organ tubuh yang sempurna agar terlihat lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatimah Purnamasari, NIM 2019-1880083. Di sini saya akan membacakan pertanyaan nomor 6. Banyak pasutri yang ketika kesulitan mendapatkan keturunan mengambil jalan alternatif, yakni program bayi tabung atau inseminasi buatan. Yang pertanyaan 6A yaitu jelaskan teknologi rekayasa genetika bayi tabung dalam perspektif kedokteran. Bayi tabung dalam bahasa kedokteran disebut in vitro fertilization atau IVF. In vitro sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti di dalam, sedangkan fertilization diambil dari bahasa Inggris yang memiliki arti pembuahan. Dalam perspektif lain, mengatakan bahwa bayi tabung itu adalah sebuah tindakan medis di mana dokter membantu melakukan pembuahan sel telur yang dilakukan di luar tubuh wanita. Dalam istilah bahasa Inggris sendiri, bayi tabung sama artinya dengan test tube baby, yang dalam dunia kedokteran dikenal seperti yang tadi, in vitro fertilization atau IVF, yaitu proses pemindahan ovum dari induk telur yang bercampur dengan sperma yang selanjutnya akan disimpan di laboratorium. Jadi, bayi tabung sendiri itu adalah suatu upaya untuk memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel sperma dan sel telur sehingga terjadi pembuahan dalam suatu wadah atau cawan petri, suatu atau semacam mangkok yang berukuran kecil khusus. Nah, hal ini tuh dilakukan hanya oleh petugas medis. Untuk soal 6A, yaitu jelaskan hukum program bayi tabung menurut pandangan Islam. Sini menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang bayi tabung atau inseminasi buatan, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia memutuskan yaitu yang pertama, bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah, maka hukumnya tuh mubah atau boleh. Sebab hal ini tuh termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama. Untuk yang kedua, bayi tabung dari pasangan suami istri dengan titipan rahim istri yang lain, misalnya istri kedua menitipkan pada rahim istri yang pertama, hukumnya itu adalah haram berdasarkan kaidah dari Syed Az-Zariyah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan, khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya. Untuk yang ketiga, bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia, hukumnya adalah haram berdasarkan kaidah maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan. Kemudian untuk yang poin keempat, yaitu bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami istri yang sah, hukumnya adalah haram karena statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah atau biasa disebut zina. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.